Halo semua, apa kabar? Pada kesempatan ini saya akan menunjukkan bagaimana cara menjalankan perintah layer. Layer bisa kita analogikan sebagai seperti transparan, lembar transparan, mika transparan. Bagi yang pernah mengalami di kelas, ketika dosen atau guru menggunakan lembar-lembar mika gitu ya, terus sambil dia nanti nulis-nulis diletakkan di atas overhead projector atau HP, terus nanti akan muncul di papan. Nah, kurang lebih begitu prinsipnya. Dengan menggunakan layer ini, kita bisa mengatur gambar kita sedemikian rupa sehingga nanti mempermudah proses manajemen gambarnya untuk menampilkan kepada pihak lain. Contohnya yang biasanya saya sering sampaikan ketika seorang arsitek mencoba menunjukkan kepada kliennya bagaimana posisi bagaimana gambar denahnya, kemudian posisi kabel-kabel listriknya, kemudian posisi pipa-pipa airnya, kemudian posisi part atau mungkin komponen-komponen bangunan, komponen-komponen ya rumah ya, komponen rumah, furniture dan seterusnya yang diletakkan dalam rumah. Nah, itu bisa digambar dalam layer atau dalam transparan, mika transparan yang berbeda-beda. Dengan cara itu kompleksitas dari gambar yang dibuat arsitek bisa disederhanakan. Ya, langsung saja ke contohnya. Perintah utamanya adalah layer. Ya, layer. Defaultnya AutoCAD akan menjadikan sebuah layer yang sudah diberi nama 0. Ya, warnanya putih, tipe garisnya continuous. Artinya kalau kita menggambar apapun pada layer 0, pasti nanti warnanya adalah warna putih, kemudian garisnya garis continuous. Kita coba aja ya. Ini sekarang sudah ada layernya ya. Misalnya saya akan membuat sebuah circle, titik pusatnya 0,0, radiusnya 10, kemudian zoom extend kita letakkan di tengah. Perhatikan garis putus-putus ini karena masalah memori ya, resolusi saja, tinggal di region, enter, dia akan kembali normal. Nah, perhatikan kalau saya gambar lagi circle yang kedua, misalnya circle-nya saya letakkan di kuadran yang kiri, warnanya juga akan putih continuous ya. Nah, misalnya radiusnya 3 ya. Saya ulangi sekali lagi, saya gambar di sebelah kanan ya. Saya gambar saja di sebelah kanan circle ya, kuadran. Nah, radiusnya 3. Nah, kemudian saya trim biar kelihatan perbedaannya sedikit ya. Saya trim, ini saya hilangkan, itu pun demikian. Nah, perhatikan objek ini ada di layer 0 ya, objeknya ada di layer 0. Saya edit dulu dah biar nanti kelihatan juga waktu kita ubah ke dalam sistem 3 dimensi. Yes ya, join all. Oke, selesai. Nah, sekarang kita akan membuat gambar lingkaran yang kedua, circle ya. Circle yang kedua centernya sama ya, radiusnya misalnya kita tulis saja 3 ya. Nah, kurang lebih begitu. Nah, sekarang misalnya saja kita ingin menggambar lingkaran yang kedua, ini mestinya bukan di layer 0 tapi di layer yang berbeda ya, seperti cerita saya di awal. Misalnya ini seperti komponen mesin utama atau denahnya gitu ya, sedangkan ini adalah partnya atau bagian dalam rumah, furniture atau apapun. Itu pengandian saja. Nah, bagaimana caranya mengubah? Anda harus membuat layer dulu, layer baru. Nah, di sini ada icon new ya, klik saja. Nah, nanti akan muncul nih satu baris tambahan. Silakan memberi nama sesuai dengan kebutuhan. Misalnya biar enak, kalau itu kan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya ya, kita bikin aja 1. Anda memberi nama dengan layer 1 boleh, atau misalnya layer atas, terserah kebutuhan Anda. Nah, tapi saya sederhanakan aja menjadi 1. Enter. Nah, warnanya kita bikin biar lebih spesifik untuk di layer 1 ini ya. Anda klik aja kotak warna, kotak color. Kemudian pilih warna yang ingin ingin kita gunakan pada layer tersebut, misalnya merah. Kalau sudah oke, tipe garisnya pun demikian ya. Ini hanya untuk contoh saja, hanya untuk contoh. Ya, kita pilih. Nah, di sini kebetulan pilihannya cuma 1, continuous. Kalau ingin yang lain, kita harus load dulu. Klik load dulu misalnya. Nah, itu banyak pilihannya. Nah, ini dust nih, putus-putus. Kalau sudah oke. Nah, ingat kalau ini ingin kita pilih, harus kalau ini kita ingin gunakan dash line ini sebagai tipe garis untuk layer 1, maka diklik dulu baru di oke. Nah, dia udah berubah. Jadi nanti kalau kita gambar di layer ini otomatis pasti warnanya akan menjadi merah dan putus-putus ya. Nah, kita akan coba bagaimana caranya. Nah, ini cara yang pertama.
Ketikkan change, perintah change, kemudian pilih objek yang akan dipindah layernya. Nah, ya, kita pilih aja lingkaran yang kecil tadi, kemudian P, lalu di situ perhatikan ada pilihan layer. Perhatikan huruf besar yang ada huruf besarnya adalah LA. Kalau Anda hanya mengetik L saja, nanti bisa akan ada muncul pesan kesalahan atau error message. Ya, LA untuk layer, enter. Nah, mau tidak mau harus Anda harus hafal dengan nama layer tadi. Misalnya layernya 1, tekan aja enter. Nah, itu dia. Otomatis dia sudah menjadi sudah menjadi layer 1 ini. Ya, sudah menjadi layer 1. Nah, sekarang kita lihat ya, sekarang kita lihat apa enaknya kalau sudah punya layer. Misalnya nih, kita ingin mengubah warnanya menjadi misalnya bukan merah ya, nggak perlu change color ya, tinggal kita klik saja di sini. Nah, misalnya jadi kuning nih. Nah, oke ya, otomatis dia akan kuning. Jadi setiap layer ini akan kuning. Nah, kalau saya ingin menggambar di layer 1 terus, bagaimana caranya? Tinggal Anda klik layer 1, kemudian klik kanan, set current layer. Artinya layer ini akan menjadi layer utama di mana kita akan membuat gambar. Nah, kita tutup dulu biar kelihatan. Kalau saya bikin circle nih misalnya ya, circle di centernya ini ya, nah otomatis warnanya kuning dan garisnya akan putus-putus, just line gitu. Nah, kenapa bisa demikian? Karena current layer atau layer yang kita set untuk berada di paling atas adalah layer warnanya layer 1 yang warnanya defaultnya adalah kuning. Nah, misalnya kita bikin 1.5. Nah, kurang lebih begitu. Nah, uniknya layer ini, walaupun kalau konsep transparansi yang tadi saya bilang adalah konsep 2D, ini kita pun bisa menerapkan pada sistem 3D. Jadi contohnya begini, kalau ini kita extrude ya, ini kita extrude misalnya nih ya, kita extrude, dua-duanya kita pilih nih. Kita beri ketebalan misalnya ya, terus kita subtract yang besar dengan yang kecil. Nah, begitu. Terus ini juga kita extrude nih yang pertama, objek yang ada di layer 0 tadi. Misalnya tebalnya kita bilang aja, nggak usah dulu, nanti aja lah kita ubah ya. Nanti aja kita ubah. Apa yang terjadi? Perhatikan. Kalau kita jalankan layer lagi, layernya ini kita matikan. Ya, sebentar. Ya, layernya ada muncul. Ini kita aktifkan dulu nih. Tetap. Ini bisa kita matikan lampunya nih. Ya, saya salah tadi. Yang ini kita matikan. Nah, ya. Turn the current layer off. Ya, kalau kita off kan, ya, off. Apa yang tadi? Nah, hilang dia, disembunyikan. Bukan hilang gambarnya, bukan dalam arti bukan diiris, tapi dia akan disembunyikan. Nah, dengan cara seperti ini kita bisa menunjukkan ke klien atau ke pihak lain. Nah, ini loh tampak luarnya. Kalau hanya tampak luarnya aja seperti ini, yang lainnya disembunyikan. Kalau untuk memunculkan, ya tinggal diketik lagi layernya tadi, terus lampunya dinyalakan, di-on-kan lagi, ganti yang atas yang dimatikan. Ya, nah kita lihat lagi nih. Kita orbit lagi. Nah, ini bagian tertentu nih, ini bagian orbitnya ya. Kalau kita orbit, nah kurang lebih begitu. Nah, bisa kelihatan hanya begini aja. Ini enaknya kalau kita pakai layer ya. Kita bisa mengatur tampilan, kita bisa menggambar pada kita ngomongnya kertas atau pada mika yang berbeda ya, dengan tetap menggunakan acuan titik-titik yang sama pada gambar yang lain. Ya, yang unik adalah ketika kita memilih current layer atau layer yang paling atas, ketika kita ingin off kan, biasanya mereka akan AutoCAD akan munculkan satu pesan tambahan, gitu. Ya, the current layer will be turned off. What do you want to do? Jadi artinya emang agak unik sih kalau kita mau meng-off-kan layer yang paling atas, karena mestinya disitulah kita menggambar. Tapi memang kadang-kadang untuk kepentingan pemeriksaan gambar sangat memungkinkan. Jadi tinggal di turn the current layer off, ya sudah selesai. Apa uniknya? Perhatikan nih. Ini kan layer yang paling atas adalah layer 1 saat ini, tapi dalam kondisi off. Ya, dalam kondisi off. Ya, apa yang terjadi? Ayo kita lihat. Ya, saya bikin top view. Misalnya saya bikin circle. Ya, circle lagi, senternya sama nih sini. Nah, radiusnya misalnya 1.
radius 1 dulu, hilang kan? Nggak ada gambarnya, saya bikin lagi circle. Ya, kali ini yang di sebelah kiri. 1. Nah, hilang juga. Apakah salah? Ada error? Tidak. Karena layernya memang sedang dalam keadaan off. Jadi memang tidak nampak. Nah, ini memang cara yang tidak pas. Tapi paling enggak dari sini saya harap kita bisa tahu apa manfaatnya layer. Coba sekarang layernya kita on kan. Ya, layernya kita on kan. Nah, tuh lingkarannya sudah ada tuh. Ya. Jadi kita tadi seolah menggambar di sebuah kertas tapi dalam keadaan tersembunyi. Ya, nanti kalau ingin tambah lagi, ya layer lagi, terus create lagi new layer. Ya, layer 2 misalnya. Layer 2 warnanya kali ini kita ganti misalnya saja biru. Nah, warna biru ini. Oke, ya. Kalau Anda ingin menggambar ini langsung di layer biru, ya maka ini harus diubah dulu menjadi current layer, ya, current layer. Set current layer, layer yang paling atas. Kalau sudah seperti ini, perhatikan ada tanda centangnya. Nah, sudah, kita tinggal menggambar misalnya nih, rectangle, ya, rectangle. Kita bikin relatif 12,12. Tuh warnanya otomatis biru, kemudian kita move X of width-nya ini hanya filter koordinat hanya untuk menyegarkan saja, ya. Kita letakkan di senternya sana. Ya, itu dia persis tengah-tengahnya, ya. Lagi, ya, layer misalnya saja kita ingin mengubah layernya ini, ya, ingin mengubah layernya menjadi warna yang berbeda, ya, misalnya warna hijau. Oke, kemudian tipe garisnya kita ingin misalnya bukan dash line tapi continuous. Oke, ya. Oh ya, saya lupa nih, itu otomatis hijau tuh. Kadang-kadang ini adalah masalah scale, ya, line type scale. Ini misalnya line type scale. Line type scale-nya kita ubah menjadi misalnya 2 gitu, ya. Nah, itu kadang-kadang bisa mempengaruhi ketika kita mengubah tipe garis ini misalnya PLT dash line. Nah, gitu, ya. Nggak nampak nih. Ntar change LT scale 2, ya. Dan line type scale, ya, titik 2. Nah, itu baru kelihatan kan. Nah, line type scale, scale-nya kita perkecil, ya, scale-nya kita perkecil. Line type scale-nya kita perkecil lagi, titik 1. Lebih kecil lagi dia. Kita juga bisa mengubah jenis garis atau line type ini tidak berdasarkan layer, ya, tapi misalnya seperti ini. Saya ubah aja, change, kemudian property, lalu line type, ya, kita ubah misalnya dash. Nah, dia otomatis dash. Tapi ingat, pengaturan yang terakhir saya lakukan itu untuk pengaturan pada objek secara individual. Jadi tidak berdasarkan layernya. Kalau ingin mengembalikan seperti pola dasar layernya, ya tinggal diketik lagi, ya, change, enter, kemudian pilih garisnya, pilih objek yang akan diubah, enter, kemudian pilih property, kemudian ketik misalnya line type, ya, L di situ, ya, L, perhatikan. Harusnya sih LT nih, ya, line type, ya. Masukkan aja by layer. Artinya tipe garis ini akan disesuaikan dengan tipe garis yang memang sudah kita tentukan pada saat kita membuat layer tadi, ya, enter. Nah, dia otomatis continuous, ya. Itu kurang lebih bagaimana cara menggunakan perintah layer. Selamat mencoba, selamat berlatih, semoga bermanfaat.